wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Yanti di pelajaran ekonomi. Nah, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat di rumah dan tetap semangat ya. Nah, untuk itu kita langsung aja simak materi selanjutnya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai sumber-sumber pencatatan akuntansi. Dalam suatu perusahaan terdapat berbagai macam transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian yang menyangkut organisasi yang diatur dengan sejumlah uang dan dicatat dalam akuntansi. Transaksi keuangan merupakan sumber pencatatan akuntansi. Akibat dari suatu transaksi, langsung pengaruhnya dapat ditunjukkan dalam posisi keuangan atau neraca, atau dicatatkan ke dalam persamaan akuntansi. Dokumen sumber yang merupakan bukti pencatatan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bukti pencatatan intern atau transaksi internal, yaitu bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Dua, yaitu bukti pencatatan eksternal atau transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Berikut merupakan bukti-bukti transaksi intern dan ekstern. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Kedua, ada nota. Nota atau nota kontan adalah bukti penjualan barang yang langsung dibayar oleh si pembeli. Nota biasanya dibuat dalam rangkap dua, di mana yang aslinya diberikan kepada pembeli dan tembusannya dipakai sebagai bukti penjualan. Ketiga, ada cek, yaitu perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Keempat, faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat penjual kepada si pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tembusan sebagai bukti pencatatannya. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit adalah nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan didebit karena pengembalian barang yang telah dibeli. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit adalah nota yang berisikan perkiraan langganan di kredit karena penerima kembalian barang yang dijual. G, ada memo atau memorial, adalah bukti yang dibuat pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Bagian B, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi akun atau nama lainnya rekening atau perkiraan. Pengertian akun sendiri adalah daftar untuk tempat mencatat perubahan aset atau disebut dengan harta, liabilitas atau disebut dengan utang, ekuitas atau disebut dengan modal. Pendapatan dan beban dari transaksi keuangan. Adapun tujuan pemakaian akun yaitu untuk mencatat data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Akun juga dapat memberikan informasi tentang jumlah saldo piutang kepada debitur atau utang kepada kreditur.
Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi akun. Akun diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun real dalam posisi keuangan dan akun nominal dalam laba rugi. Apa saja sih jenis-jenis akun real? Yang pertama ada harta. Harta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada harta lancar. Harta lancar adalah harta yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Contoh harta lancar yaitu kas, piutang usaha, piutang wesel, surat-surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan, piutang, lain-lain. B. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang dilakukan perusahaan dalam lebih dari 1 tahun. Contoh akun investasi jangka panjang yaitu investasi saham dan investasi obligasi. C. Harta tetap. Harta tetap yaitu harta yang berwujud tetap dan tidak dapat dijual untuk operasional normal perusahaan, mempunyai manfaat yang lebih dari 1 tahun. Contoh akun aset tetap atau harta tetap yaitu peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya. D. Harta tak terwujud yaitu harta yang berupa hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contoh akun harta berwujud atau harta tidak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, dan sebagainya. 2. Akun liabilitas atau disebut dengan akun utang. Akun utang dikelompokkan menjadi 2 yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh akun utang yaitu utang usaha, utang wesel, utang gaji, beban yang terhutang, pendapatan diterima di muka, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu utang jangka panjang adalah utang kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang obligasi, utang hipotek, dan lain-lain. 3. Akun ekuitas atau akun modal. Ekuitas atau modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan utang. Selanjutnya yaitu akun nominal. Akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun ini meliputi akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Pendapatan dapat digolongkan ke dalam pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Contoh pendapatan usaha adalah pendapatan jasa, penjualan barang dagang, sedangkan pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga, pendapatan dari laba penjualan atas aset tetap, dan sebagainya. Yang B adalah beban.
Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat digolongkan menjadi beban usaha, contohnya yaitu beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban air, beban perlengkapan, beban penyusutan gudang, dan beban di luar usaha. Adapun contohnya yaitu beban bunga, rugi penjualan aset, dan sebagainya. Sekian materi pada video kali ini. Yang harus kalian lakukan adalah membuka buku paket di halaman 34. Lalu ada tugas, yaitu bagian tugas individu yang halaman 34 sampai 35, yaitu mengisikan akun pada buku yang merupakan bagian harta tetap atau liabilitas, utang atau ekuitas, modal, pendapatan, dan beban dengan memberi tanda contreng pada kolam yang benar. Silahkan dikerjakan tugasnya lalu diupload ke Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Nah, gimana nih semuanya? Sudah menyimak video yang Bu Yanti buat kan? Semoga semuanya selalu bertambah pengetahuannya ya. Dan jangan lupa setelah ini langsung dibuka classroom-nya. Kita akan menemukan soal di classroom. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di classroom atau di Meet ya. Sekian dari Bu Yanti, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.